Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Sehat Manggis. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Roti coklat rasanya manis, Cakep. ditambah ketan sama buah manggis. Cakep. Selamat datang Sobat Sehat Cimanggis. Simak yuk talk show kesehatan dan puskesmas Cimanggis. Perkenalkan, saya Putra Wendari, petugas promosi kesehatan dari puskesmas Cimanggis. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala PTD Puskesmas Cimanggis, Dr. Lina Herliana. Selamat pagi dok. Terima kasih dok sudah bersedia untuk mengisi acara kita pagi hari ini. Nah, di Kata Depok kan kita langsung aja ya dok ya. Oke. Di Kata Depok kan kita sedang ada pelaksanaan supin polio ya dok ya. Nah, mungkin ini yang tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini selama 10-15 menit ke depan ya dok. Ya, baik langsung. Sebetulnya apa sih dok supin polio? Ya, jadi supin polio itu adalah pekan imunisasi nasional yang dalam hal ini adalah pemberian tambahan vaksinasi polio kepada balita berupa tetes manis ya, yang diselenggarakan di beberapa daerah. Nah, untuk saat ini sedang dilakukan di daerah Jawa Barat secara serentak. Oke, baik. Jadi dia adalah bentuk imunisasi tambahan ya dok ya? Ya, betul. Jadi berbeda dengan imunisasi dasar lengkap sebelumnya ya. Baik, nah kenapa tuh dok kok bisa dilaksanakan di Jawa Barat aja? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu terjadi kejadian luar biasa terhadap penyakit polio ini yang sebetulnya penyakit polio ini sudah bebas di Indonesia sejak tahun 2016. Ya. Namun kemarin itu telah ditemukan kasus polio yaitu di daerah Purwakarta. Nah, oleh sebab itu bila ditemukan satu saja kasus penyakit polio ini berarti kejadian luar biasa. Nah, untuk tindak cepatnya adalah pemerintah pusat langsung mengambil kebijakan untuk melakukan imunisasi tambahan yaitu di daerah Jawa Barat. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan supin ini adalah penanggulangan ya dok ya dari Ya. kejadian KLB penyakit polio gitu ya dok ya. Nah, sekarang polio itu apa sih dok? Jadi penyakit polio atau yang kita sebut biasanya adalah poliomielitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kepada persyarafan tubuh kita. Nah, efeknya nanti adalah yang paling berbahaya adalah menimbulkan kelumpuhan. Oke, baik. Virus ya dok berarti penyebabnya ya? Sama kayak COVID dok ya dok? Ya, tetapi berbeda dengan cara penularannya. Oke, baik. Gejalanya seperti apa tuh dok? Baik. Jadi gejalanya adalah karena dia menyerang si persyarafan dari tubuh kita, tubuh balita. Nah, oleh sebab itu gejalanya itu biasanya pertama-tama mungkin terjadi lemah ya pada salah satu otot tungkai ataupun kedua-duanya. Kemudian lama-kelamaan nanti yang paling berat adalah terjadi kelumpuhan. Namun sebelum itu biasanya ada gejala yang awal nih Mbak Putri ya. Biasanya adalah gejala seperti demam, kemudian mual, muntah, diare. Nanti yang paling berbahaya adalah menimbulkan kelumpuhan. Oke, baik. Jadi mungkin bisa dikatakan tadi gejalanya mual, muntah ya dok ya, dan dampak akhirnya yang paling parah itu adalah kelumpuhan ya dok ya, karena dia menyerang sistem syaraf. Jadi penyakit polio ini cara penularannya adalah melalui fekal oral. Artinya virus itu masuk ke dalam mulut kita, baik itu bisa dari makanan, dari minuman yang sudah terkontaminasi dengan feses ataupun tinja yang terinfeksi dengan virus polio ini. Oh gitu dok. Nah, mungkin ini juga termasuk dengan kebiasaan anak-anak ya dok ya, dimana anak-anak gampang sekali memasukkan tangannya ke dalam mulut gitu ya dok ya. Tapi ini berhubungan dengan perilaku anak-anak ya dok ya. Kebiasaan biasanya nih mungkin beliau habis BAB atau pup, kemudian nggak cuci tangan tiba-tiba langsung makan gitu ya. Nah itu kan penularan langsung ya dok ya, ada feses langsung masuk ke mulut. Nah, ada nggak sih dok kira-kira cara penularan lain yang bisa mungkin sehingga jadi disebut KLB gitu dok? Ya, jadi cara penularan yang lain adalah ya tadi karena memang ini ada hubungannya juga dengan saluran pencernaan, kemudian dengan kebiasaan hidup sehat, maka
di sini kalau sanitasi dan higienitasnya juga kurang, nah ini juga menjadi sumber penularan dari penyakit ini. Contohnya, misalkan buang air besar sembarangan, ataupun yang paling ringan deh, cuci tangan dengan sabun. Ya mungkin dari balitanya yang belum bisa cuci tangan, maka ini alangkah baiknya juga dari orang tuanya juga untuk preventif ya, untuk pencegahan terhadap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh balita tersebut. Oke, jadi ini udah termasuk ke cara pencegahan ya dok ya. Salah satunya adalah dengan CTPS atau cuci tangan pakai sabun ya. Nah selain itu tadi juga dokter menyinggung tentang jangan buang air besar sembarangan ya dok ya. Artinya kita juga harus masing-masing rumah harus punya safety tank ya dok ya. Karena kalau tidak itu tadi ya, air tersebut bisa sangat memudahkan sekali untuk terjadinya KLB gitu ya dok ya. Nah tambahan nih Mbak Putri ya. Jadi bahwa Kota Depok ini sudah mendapat predikat 100% ODF. Wih, keren ya. Tahu kan ODF itu apa? Aku tuh dok. Nah, Kita belum tahu ya. Jadi ODF itu ya Bunda adalah di mana kita sudah di Kota Depok ini ya warganya tidak melakukan buang air besar sembarangan. Wah, kalau gitu lumayan ya dok ya ini ya. Semoga aja Kota Depok tidak terjadi KLB ya dok ya, karena sebetulnya sudah aman gitu ya. Tinggal CTPS-nya ya dok ya, dan mungkin lengkap imunisasinya ya. Baik, nah kita balik lagi nih dok ke subpin polio. Mekanisme pelaksanaan seperti apa sih dok? Jadi pelaksanaan dari subpin polio ini ada 2 putaran Mbak Putri. Nah, yang putaran pertama itu sudah kita laksanakan, yaitu di tanggal 3 April sampai dengan tanggal 9 April. Nah, untuk yang putaran kedua ini akan dilaksanakan insya Allah di tanggal 22 Mei sampai dengan 28 Mei. Oke, baik. Pelaksanaan sebenarnya 1 minggu ya dok ya, sesuai dengan judulnya subpin ya, Pekan Imunisasi Nasional. Nah, tadi kita sudah dapat jadwalnya ya, Sobat Sehat Cimanggis, dicatat tanggalnya yaitu tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei. Nah, kemudian nih dok, siapa saja sih dok yang bisa mendapatkan subpin polio ini? Baik, jadi sasarannya untuk imunisasi tambahan polio ini adalah balita, yaitu yang usianya 0 sampai dengan 59 bulan, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Oke, baik ya. Jadi misalkan beliau habis di imunisasi sebelumnya yang imunisasi dasar nih dok ya, kan ada macam-macam ya dok yang dasar ya, mulai dari BCG, DPT maupun polio itu sendiri, itu tanpa memandang status itu tuh dok? Ya, jadi boleh langsung dilakukan imunisasi polio yang tambahan ini. Aman itu dok? Aman, insya Allah, karena kita sudah melewati dari putaran yang pertama. Oke, baik. Nah kemudian nih dok, halal nggak sih dok? Soalnya kan di Indonesia rame ya kalau soal imunisasi ya dok ya, tentang kehalalnya ini gimana dok untuk subpin polio? Jadi vaksin yang kita gunakan ini adalah pastinya adalah aman dan halal. Baik, jadi Sobat Sehat Cimanggis dicatat ya, aman dan halal loh subpin polio ini ya, jadi jangan lupa untuk dipastikan kalau bayi balita kita untuk dibawa ke posyandu ya. Nah, untuk dari posyandu nih dok, pelaksanaannya bisa di mana aja sih dok selain di posyandu? Ya, jadi yang paling utama dan paling mudah adalah memang di posyandu ya. Kemudian yang kedua bisa saja dilakukan di puskesmas. Kemudian bisa juga di rumah sakit ataupun di sekolah-sekolah PAUD. Jadi imunisasi subpin polio ini bisa didapatkan selain di posyandu juga di puskesmas ya dok ya, di rumah sakit maupun di pos PAUD gitu ya dok ya. Tapi balik lagi ya Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita harus berkoordinasi juga dengan wilayah setempat apakah betul ada pelaksanaan subpin polio tersebut. Namun tetap yang paling pasti di posyandu ya. Nah, terakhir nih dok, syaratnya apa sih dok untuk bisa mendapatkan subpin polio ini? Gampang banget ya bunda syaratnya ya. Jadi hanya membawa buku pink ataupun buku KIA yang ayah bunda punya, kemudian ditambahkan lagi dengan fotokopi mungkin ya dari kartu keluarga. Oke, mungkin ini maksudnya buat dicatat ya dok ya? Iya betul, karena nanti penginputannya adalah secara digital dan harus menggunakan NIK. Oke, ada satu lagi nih dok ya. Ada efek samping nggak sih dok dalam pemberian imunisasi ini? Jadi seperti tadi di awal, insya Allah vaksin ini aman dan halal sehingga tidak memberikan efek samping yang sangat berbahaya.
Oke. Nah contoh nih dok, kalau DPT kan ada demam ya dok ya setelah pembelian. Kalau ini seperti apa dok? Jarang ya kalau yang terjadi demam gitu, tapi walaupun memang terjadi demam itu tidak sampai suhunya lebih dari 40 derajat Celcius. Oke, baik, jadi sebetulnya malah tidak demam ya dok ya, sama kayak imunis polio biasa yang tetes juga yang panjang suntik ya, ada semua ya. Oke, baik, kita sudah semua nih dok ya, sudah kita kupas tentang semua mulai dari supin polio itu sendiri, kemudian tentang penyakit polio itu sendiri, sampai dengan cara pencegahannya ya. Nah terakhir nih dok, closing statementnya dok, apa sih dok pesan-pesan yang harus diingat oleh sobat sehat semua? Baik, jadi ayah bunda mohon diingat ya bahwa penyakit polio itu tidak bisa diobati ya, tetapi hanya bisa dicegah dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan imunisasi dasar lengkap. Baik, dan PHBS yang tidak dok? Ya, betul sekali. Baik, jadi ayah bunda, sobat sehat semua, pastikan anak bayi balita kita mendapatkan supin polio di Posyandu pada tanggal 22 Mei sampai dengan 28 Mei 2020. Terima kasih Dokter Lina atas penjelasannya. Terima kasih juga sobat sehat Cimanggis yang sudah menyimak. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga capaian vaksin putaran kedua ini bisa mencapai 100% di wilayah Depok. Amin. Baik, terima kasih sobat sehat semua yang sudah menyimak. Kita tunggu dalam tema-tema berikutnya di Sitales berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.